Namanya Maya. Dia hidup sangat sederhana. Maya adalah seorang anak yatim piatu. Orang tuanya sudah meninggal lama sekali. Dia tidak punya saudara laki-laki atau perempuan. Dia sendirian di dunia ini. Rumah kecilnya berdiri di tepi desa. Rumah itu tua dan terbuat dari kayu. Kadang-kadang angin bersiul melalui celah-celahnya. Tapi hati Maya tidak kecil. Hatinya penuh kehangatan. Dia selalu berusaha bersikap baik. Senyumnya adalah hadiah yang lembut. Maya membantu orang lain setiap hari. Dia tidak punya banyak untuk diberikan. Tapi, dia selalu menemukan sesuatu. Sepotong buah dari pohon kecilnya, secangkir air untuk musafir yang lelah, atau hanya kata-kata yang baik. Dia akan berbagi makanan seadanya dengan siapapun yang lapar. Dia menghibur mereka yang sedih. Kehadirannya menenangkan. Dia tidak pernah meminta imbalan apapun. Bantuan datang dari hatinya yang murni. Dia percaya kebaikan itu penting. Itu seperti cahaya dalam kegelapan. Rumahnya memang sangat sederhana. Perabotannya tua dan usang. Tidak ada barang mahal di dalamnya. Hanya apa yang benar-benar dia butuhkan. Tapi Maya menemukan kebahagiaan di mana-mana. Dalam nyanyian burung pagi, dalam warna-warni bunga liar, dalam tawa anak-anak yang bermain. Dia sering duduk di dekat jendelanya, melihat awan melayang perlahan. Dia bersyukur atas berkat-berkat kecil. Hidup itu sulit, tapi juga indah. Semangatnya kaya akan kepuasan. Kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang. Orang-orang di desanya mengenal Maya. Mereka tahu caranya yang lembut. Beberapa sangat mengagumi ketabahannya. Kekuatannya dalam menghadapi kesulitan. Yang lain merasa kasihan pada situasinya. Gadis yatim piatu yang malang sendirian. Tapi Maya tidak mencari belas kasihan. Dia hanya ingin berbagi kebaikan. Kebaikan hatinya adalah sungai yang tenang. Mengalir mantap, menyentuh banyak kehidupan. Dia terus menyinari cahayanya. Lampu kecil di dunia yang besar, siap membantu, selalu siap. Hatinya selalu terbuka. Suatu sore yang panas, seorang pria muncul. Dia mengembara ke desa. Pakaiannya robek dan kotor, rambutnya panjang dan kusut. Dia bergumam kata-kata yang tidak dimengerti siapapun. Matanya tampak hilang dan liar. Penduduk desa berbisik tentang dia. Dia pasti gila, kata mereka. Anak-anak disuruh menjauh. Orang dewasa menyeberang jalan untuk menghindarinya. Dia tampak lapar dan sangat lelah. Tidak ada yang menawarinya bantuan. Pria tua itu tampak begitu sendirian. Ketakutan oleh dunia di sekitarnya. Maya melihatnya di dekat pasar. Dia meringkuk di bawah pohon besar. Dia melihat ketakutan di matanya. Dia melihat tangannya yang gemetar dan lemah. Hatinya merasakan sakit yang dalam untuknya. Dia tampak seperti membutuhkan perawatan. Orang lain lewat, mengabaikannya. Tapi Maya tidak bisa melakukan itu. Dia mendekatinya perlahan, dengan lembut. Dia tidak takut padanya. Dia percaya setiap orang pantas mendapatkan kebaikan. Bahkan mereka yang ditolak oleh orang lain. Dia memutuskan akan membantu. Itu satu-satunya hal yang harus dilakukan. Maya berbicara padanya dengan nada lembut. Dia menawarinya makanan yang dia punya. Dia menatapnya dengan terkejut. Lalu, dia perlahan mengambil roti itu. Dia mengundangnya ke rumah kecilnya. Tempat yang aman dan tenang. Tidak banyak gubuk kecilnya, tapi bersih dan damai. Dia dengan hati-hati membersihkan wajahnya yang lelah. Dia memberinya air segar untuk diminum. Dia menemukan selimut tua untuknya, agar tetap hangat di malam hari. Makanannya sendiri lebih sedikit hari itu. Tapi, hatinya terasa penuh dan puas. Hari-hari berlalu perlahan menjadi minggu. Maya merawat pria tua itu dengan sabar. Dia memasak makanan sederhana untuknya. Dia berbagi semua yang dia miliki. Dia berbicara padanya dengan kebaikan. Bahkan jika dia tidak selalu membalas, dia tidak pernah menunjukkan frustrasi. Kesabarannya benar-benar luar biasa. Tetangganya kadang-kadang menanyainya, "Mengapa membantu pria gila itu, Maya?" Tapi dia hanya tersenyum lembut. Dia adalah manusia, katanya. Tindakannya murni dan tanpa pamrih. Dia sama sekali tidak mengharapkan imbalan apapun. Perlahan, pria tua itu mulai pulih. Di bawah perawatan Maya yang lembut dan konstan. Kegilaan meninggalkan matanya yang lelah. Kejelasan baru mulai bersinar. Dia mulai mengamati Maya dengan cermat. Tindakan kebaikan murni sehari-harinya. Dia melihat kebaikan dalam jiwanya. Cahaya yang sepertinya tidak pernah padam. Dia makan makanan yang dia siapkan. Dia mendengarkan suara lembutnya. Dia merasakan kedamaian. Sesuatu yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun. Gubuk sederhananya menjadi tempat perlindungannya. Tempat di mana dia merasa aman. Suatu pagi, dia berbicara dengan jelas. Suaranya lemah, tapi sekarang stabil. "Terima kasih," bisiknya kepada Maya.
Terima kasih atas kebaikanmu yang luar biasa. Maya tersenyum, hatinya lega. Dia sangat senang dia lebih baik. Dia kemudian menatapnya dengan sangat intens, seolah melihatnya untuk pertama kali. Tatapannya tertuju pada Liontin kecil. Liontin perak usang di lehernya. Dia bertanya padanya tentang Liontin itu. Dari mana kamu mendapatkan ini, nak? Maya berkata, itu satu-satunya yang dia miliki. Dari orang tuanya, sudah lama sekali. Mata pria tua itu melebar. Dia mulai menceritakan sebuah kisah kepada Maya. Kisah tentang keluarga yang bahagia, ayah yang penuh kasih, ibu yang cantik, dan putri kecil mereka yang berharga, yang hilang bertahun-tahun yang lalu. Ayahnya adalah pria yang sangat kaya, tapi hatinya hancur karena kehilangan. Dia tidak pernah berhenti mencarinya. Dia mengirim orang kemana-mana untuk mencari. Pria tua itu berkata, aku adalah temannya. Aku berjanji akan membantu menemukannya. Dia juga sudah mencari begitu lama, sampai kesedihan menyelimuti pikirannya. Lalu, pria tua itu mengungkapkan kebenaran. Kata-katanya lembut namun kuat. Maya, katanya, suaranya bergetar. Liontin itu miliknya. Anak yang hilang, itu kamu. Maya mendengarkan, matanya terbelalak kaget. Ayahmu adalah pria yang baik. Pria yang baik hati, seorang miliarder. Dia telah mencarimu tanpa henti. Dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah berhenti mencintai putrinya. Dia menunggumu, Maya. Air mata menggenang di mata pria tua itu. Dan di mata Maya juga, campuran emosi. Maya merasakan badai emosi, ketidakpercayaan, lalu harapan yang rapuh dan meningkat. Mungkinkah ini benar-benar nyata? Apakah ayahnya benar-benar ada di luar sana? Pria tua itu, yang kini berpikiran jernih, mengangguk. Dia tahu bagaimana menghubunginya. Dia menjelaskan semua yang dia tahu, tentang ayahnya, tentang masa lalunya. Berita dikirim dengan sangat mendesak. Ke kota yang jauh, ke hati yang menunggu. Maya menunggu, jantungnya berdebar. Desa itu ramai dengan berita. Seorang ayah miliarder, akan datang untuk Maya mereka. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah tiba, melaju perlahan ke desa yang tenang. Seorang pria berpakaian rapi keluar. Wajahnya baik, matanya mencari. Pria tua itu menunjuk ke arah Maya. Tatapan pria itu tertuju padanya. Dia berjalan ke arahnya, langkahnya semakin cepat. Air mata mengalir di wajahnya. Putriku, teriaknya, suaranya serak. Aku telah menemukanmu, anakku. Maya melihat cinta di matanya. Dia berlari ke pelukannya yang terbuka dan menunggu. Itu adalah momen kebahagiaan murni yang mendalam. Ayah dan anak akhirnya bersatu kembali. Hidup Maya berubah dalam banyak hal. Dia tidak lagi miskin atau sendirian. Dia pindah ke rumah baru yang indah, bersama ayahnya yang penyayang dan bersyukur. Tapi hati baiknya tidak berubah, tetap murni seperti sebelumnya. Dengan sumber daya barunya, dia lebih banyak membantu. Dia membangun sekolah, sebuah klinik. Dia mengingat desanya, teman-temannya. Dia berbagi berkatnya secaluas. Pria tua itu juga dirawat, dihormati sebagai pahlawan, seorang teman dekat. Kebaikan Maya telah menciptakan riak. Riak kebahagiaan menyentuh begitu banyak orang. Ini adalah kisah tentang kebaikan, tentang kekuatan hati yang baik. Perbuatan baik, tidak peduli seberapa kecil, adalah seperti benih yang ditanam dengan cinta. Mereka tumbuh menjadi berkat yang indah. Seringkali dengan cara yang paling tidak terduga. Harapan adalah cahaya yang tidak pernah pudar, bersinar terang bahkan dalam kegelapan. Selalu pilih kebaikan, selalu pilih harapan, karena mereka bisa mengubah dunia. Satu tindakan lembut, satu hati yang terbuka, bisa membawa begitu banyak kebahagiaan.